sore hari ini, ngaji online ini dikarenakan adanya wabah pandemi ini sehingga kita bagaimanapun kita harus tetap mengaji dengan aplikasi yang sudah kita nikmati pada sore ini. Firido ila wa ila kulli niatin sholihah bisafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, terima kasih rekan-rekan kita sekalian, teman-teman sekalian. Sebelum disampaikan oleh Bapak Yai Harsono, perlu kita bersama, utang piutang itu adalah satu bentuk kehidupan nyata yang selalu dilakukan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Karena ini berhubungan dengan hakul adam yang bagaimana ini dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia maupun dan juga di akhirat. Nanti lebih jelasnya bagaimana proses hukum piutang dan juga bagaimana hukumnya akan langsung disampaikan oleh panjenenganipun Romo Kiai Abah Harsono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, wa ala alihi washabihi wa tabi'in wa tabi'ina ila yaumil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adhafan katsira. Allah yakbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi, al-hadis al-mubatin. Para pirsawan, pendengar, tidak sempat lihat tapi mendengarkan, matanya sudah ngantuk. Semuanya yang berbahagia, jamaah ngabuburit. Hari ini sore yang sangat cerah, sore yang penuh harapan, sore yang penuh mendapat sesuatu yang mengembirakan di hari yang ke-8. Alhamdulillah ternyata tanpa dirasa tugas kita berpuasa sudah memasuki hari ke-8. Alhamdulillah. Untuk sore hari ini kita membahas sesuatu yang sebenarnya yang perlu kita bahas bukan kok utangnya, mengutanginya. Bagaimana seorang muslim itu mengutangi, bukan kok utang. Karena kan kalau kita bahas tentang utang piutang itu kita mau hutang, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 245 dan pula dalam Al-Hadid ayat ke-11, Allah seakan-akan memberi sayembara pada kita. Siapa yang menghutangi Allah? Maksudnya yang mengutangi orang yang butuh di jalan Allah, bukan kok kita yang hutang. Dalam hal ini kita tahu besar pasak daripada tiang. Kena cara wong Jawa eneng omahe patak eleh gede timbanganing cagake. Yo rusak kan? Cagake cilik, patake gede. Penghasilannya kecil, belanjanya besar dan banyak. Dan ini seakan-akan menjadi tren yang sebenarnya mencelakakan, tetapi seakan-akan membawa pengaruh pada seseorang yang seperti itu dianggap oleh orang banyak, orang kaya, orang yang bergengsi. Padahal ketika seorang
konsumen banyak membeli daripada ini, kadang tidak dipertimbangkan, sehingga zaman dulu diajarkan oleh para kiai untuk merawat makan muteh, mungkin hanya nasi putih, mungkin hanya ngerawat makan godokan ketela pohon, sehingga hidupnya penuh kesederhanaan, cukup, tidak sampai hutang-hutang. Apalagi kalau orang itu mau makan, minum, apa adanya, tidak melampaui batas, insya Allah orang itu akan dicintai oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, kulu wasrobu watasadaqu bighairi sarafi wala makhilah. Kalian makanlah, minumlah, sedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa sombong. Kalau ada sponsor, adalah kebutuhan pokok biologis, kebutuhan pokok makan, kebutuhan pokok minuman, yang nampaknya berlebihan, aneka macam makanan. Ini sehingga orang terpengaruh, terprovokasi untuk membeli sebanyak-banyaknya, yang pada akhirnya menjadi boros. Urusan dunia juga menyebabkan orang punya hutang. Menjaga gengsi, biasanya orang lupa akan jati diri. Maka sebagai seorang muslim pada kesempatan sore hari ini, kalaupun Anda semua mau berhutang, ya monggo, hutang yang kira-kira untuk sabilillah, maka nanti disebut ghorim. Kalau ada orang zakat, Anda punya hak menerima zakat, karena Anda punya hutang yang ada hubungannya dengan perjuangan, apalagi berjuang untuk lillahi kalimatillah. Jadi sebenarnya hutang itu boleh. Dan menghutangi itu bagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' di sunat sah. Maka orang menjadi gembira karena kamu beri hutang. Sabda Rasulullah, man nafasa an akhi kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan siapa yang menjadikan orang lain, saudaranya, gembira karena kesusahan, karena kebutuhan yang sangat besar, maka Allah akan menjadikan orang yang menghutangi pada hari kiamat saudara, maka akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan tetapi dalam perjalanan kebutuhan setiap individu, yang tadi oleh moderator sudah disinggung, bahwa orang akan selalu punya kebutuhan yang kadang sampai hutang. Sesuatu itu boleh dihutangi, atau orang boleh hutang kalau barang yang dipinjam, ya, jasa lain itu pinjam, ada salap, ada ariah, pinjam. Cuma kalau pinjam ariah itu harus dikembalikan hari yang utuh, ya.
barangnya. Tapi kalau fardun atau utang piutang ini mungkin bisa misil, bisa sepadan, timah, sesuatu yang harganya sama. Sesuatu yang bisa dijual, maka bisa diutang, atau bisa diutangkan. Makanya beras bisa dijual, maka beras bisa diutang, atau diutangkan. Ya, diberikan orang lain sebagai pinjaman. Pinjam ya, pinjam pada orang Yahudi untuk kebutuhan makan. Tapi akhirnya Rasulullah memberikan agunan, jaminan, yaitu baju perang. Sampai Rasulullah wafat, belum bisa mengembalikan hutang itu. Akhirnya baju perang itu menjadi barang gede atau ron. Dan yang menebus adalah Ali yang menjadi menantunya ketika sahabat Ali sudah menjadi khalifah. Dan ini dalam Islam boleh-boleh saja. Sehingga hubungannya dengan hutang piutang nanti bisa timbul hukum gadi. Saudara pendengar muslimin muslimat yang berbahagia, ketika seseorang punya hutang, maka punya kewajiban mengembalikan. Wajib. Nah, dalam mengembalikan ini, kalau sampai ada janji nambahi, utang dihutangi tapi disuruh nambahi, ada tujuan untuk nambah, mengembangkan modal dengan cara menghutang, maka dalam Islam masuk pada riba. Hanya saja riba oleh Sahibul Kitab Fathul Qarib, innama riba bidzahabi wal fiddati wal mat'umat. Riba itu ada adalah emas, perak, dan makanan. Utang beras 10 kilo, balik kudu 15 kilo. Nah ini riba. Jadi ada inflasi, maka keputusan Nahdlatul Ulama dalam muktamar dan diputuskan 3 jawaban. Bisa dikatakan mubah, bisa dikatakan subhat, bisa dikatakan haram. Kemudian ketika seseorang punya hutang dan belum mengembalikan, ternyata meninggal, maka zaman Rasulullah SAW, hampir semua sahabat mendengar pernyataan Rasulullah bahwa diri pribadi seorang mukmin, nafsul mukmin ma'alaqatun bidainihi, hatta yang dia anhu atau hatta yumdu anhu. Pribadi seorang mukmin itu digantungkan dengan hutang, sehingga hutang itu dikembalikan. Artinya ketika seorang punya hutang harus dikembalikan. Kalau belum dikembalikan, maka dia akan digantungkan sampai umpamanya mau disolati, oleh Rasulullah ditanya siapa yang bertanggung jawab mengembalikan hutang pada orang yang atau dari orang yang telah meninggal. Kalau sudah ada orang yang menjamin saya yang mau mengembalikan, maka sholat jenazah baru akan dilaksanakan. Jadi artinya bahwa menghutanginya itu sunat, tetapi untuk orang yang hutang ini banyak hal-hal yang harus kita dalami. Jangan mudah-mudah hutang. Bahkan ketika hutang itu berupa tanggung jawab kewajiban namanya, hutang sholat, ada ulama yang mewajibkan warisnya bisa nyaur. Bahkan kalau puasa
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Siti Aisyah, an soma Allah anhu wali mata walesiamun soma anhu wali. Barang siapa atau siapa saja yang meninggal dan punya hutang puasa, maka walinya yang wajib melaksanakan puasa. Termasuk pada waktu seseorang hidup punya nadar, namanya sesuatu yang harus dikerjakan, namanya nadar itu. Sekarang ini kasus yang dilakukan oleh seorang perempuan sowan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan bahwa ibu saya telah bernadar ya Rasulullah untuk beribadah haji. Bisa melakukan haji mengganti atau mewakili hajinya ibu saya yang telah meninggal. Maka Rasulullah bersabda, "Huji anha ara'aiti law kana ala ummiki dainun akung tiqadiyatahu." Seandainya ibu kamu punya hutang, kamu juga harus mengembalikan. Maka harus kamu ngadani ibu kamu. Ubdullaha fa huwa haqqun bil wafa. Maka kalian harus, istilah bahasa Jawa, nyaur utang. Karena Allah lebih berhak untuk ditunaikan apa yang telah menjadi kewajiban kita. Saudara pendengar, yang salam sekalian yang ada di rumah, hutang menjadi tanggung jawab masuk orang mati syahid. Orang mati syahid itu kan kalau istilah sekarang orang lewat jalan tol Muslim, Rasulullah bersabda, yukfaru lisyahidi kullu dzambin ila daina. Dosa itu akan orang yang mati syahid. Tetapi kalau hutang tidak, nah itu Mas Solikin, tak tolong mic-nya Ustadz di Mas Solikin, mic-nya Ustadz mohon di unmute sekali lagi. Oke, coba. keras. Oke. Abah lanjut. Lanjut. Jadi sampai masalah hutang sesuatu yang berat bagi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan para sahabat
agar terhindar dari hutang, agar kita ikut juga mengamalkan sebagaimana pesan Rasulullah pada para sahabat, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani minal asyi wal kasali. Menggelabati daini wa qadir rijal. Dengan pada Allah agar terhindar dari golabati dain, terhindar dari hutang yang mungkin memberatkan. Golabah mau ngalih utang, coro disonggongno abot, terpaksa hutang. Jadi orang merasa terpaksa harus hutang. Ini harus sesuatu yang kita mintakan pada Allah. Bakoh rijal. Ada orang terpaksa harus dipaksa orang dalam Android kita setiap hari keluar nomor-nomor apa itu yang agar kita mau hutang. Justru ketika kita sudah mau hutang, sudah memberikan nomor rekening bank, malah uang kita diambil. Dan ini harus hati-hati. Kalau ada orang yang nggak jelas kok menawarkan uang, belum tentu orang yang mau menghutang itu menolak. Karena zaman sekarang, zaman akhir, kita ingat ibrah yang dibuat oleh Allah, bahwa senyum kalau senyumnya singa, senyum kalau senyumnya macan, maka ketika sudah senyum akan menerkam pada kita. Jadi kita jangan terprovokasi, jangan sampai hanyut. Ya punya kebutuhan kalau bisa, jangan lantas berhutang. Ya ala kadarnya saja. Biar hidup tentram, tidak susah-susah. Secukupnya. Kalau sampai orang itu banyak hutangnya, maka cara berpikirnya akan serba materialis. Orang tanam padi, dia lupa nggak menghitung zakatnya, karena hanya menghitung jumlah hutang yang harus dibayar. Jadi dia nggak zakat, katanya masih punya hutang. Padahal hutangnya itu hutang nggak penting. Kalau dia mau tanam padi, maksudnya kan dia masih punya modal, punya sapi, punya sepeda motor, punya mobil. Ya dijual, sapinya dijual untuk beli pupuk. Tapi sekarang sudah banyak orang yang makar, mereka doyona Gusti Allah, mereka doyona menungso, bayar zakat dengan alasan katanya panenannya habis dipakai nyaur hutang. Padahal hutangnya ini hutang yang bersifat konsumtif, bukan hutang yang memang harus dibayar, namanya hutang ada pembangunan masjid yang kehabisan dana, hutang-hutang. Ini nggak ada orang Jumatan karena masjidnya roboh, umpamanya. Ini kan satu kebutuhan yang harus kita selesaikan. Hutang anaknya mau bayar sekolah, hutang untuk makan karena sudah nggak ada yang dimakan. Tapi sebenarnya untuk kebutuhan konsumsi yang saya baca dari berbagai sumber, ketika ada mogok makan yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang demo, yang punya ideologi bertentangan dengan pemerintahan yang berkuasa, ini ada kelompok yang demo nggak mau makan. Ini matinya kalau sudah 2 bulan lebih, jadi 65 hari itu baru mati. Artinya kalau seandainya antum semua yang di rumah, dimanapun berada yang mendengarkan suara saya, umpama orang tidak punya makanan, 1 bulan tidak makan,
itu belum mati. 50 hari nggak makan belum mati. Kalau sudah 65 hari, 70 hari baru meninggal. Artinya bahwa ketika kita kuat untuk bisa menahan nafsu, menahan syahwat makan, insya Allah masih bisa bertahan untuk hidup. Insya Allah banyak jalan untuk mencari kehidupan. Jadi, saya ulangi kembali. Nerimo ing pandum. Sadar bahwa apa yang kurang bagi kita sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Maka ketika awal kehidupan, ketika ada resepsi, akad nikah, di sana ada doa. Barakallahu laka, baraka alaika, wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu laka itu artinya sesuatu yang baik. Ketika ada pada Anda, semoga diberkahi oleh Allah. Baraka alaika, kalaupun ada sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang nggak baik itu umpamanya orang berumah tangga nggak punya uang, nggak punya makanan, kalaupun punya makanan yang nggak enak, makan karak, makan ketelan, tapi semua itu tetap kita doakan barokah alaika berjamaah bainakum bi khair. Ada baik, ada tidak baik, mudah-mudahan oleh Allah dikumpulkan dalam satu rumah tangga yang baik. Dan ini artinya jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan sebagai umat yang meyakini bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Allah telah memerintahkan malaikat untuk melaksanakan tugas. Allah mengirimkan utusan dengan dawuh-dawuhnya, dengan kitab-kitab, ayat-ayat yang telah dibawa sebagai pegangan kita untuk hidup. Dan mudah-mudahan yang semua pada sore hari ini kurang jelas. Sekian. Dan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian materi sore hari ini oleh Abah Yai Harsono. Perlu saya sampaikan beberapa kutipan yang sangat menarik pada sore ini. Yang pertama, bahwasanya hutang piutang itu tidak hanya diklarifikasikan secara umum dalam arti kategori finansial saja yang berupa bentuk materi, melainkan secara peribadatan kita, baik puasa maupun sholat itu juga menjadi salah satu piutang yang wajib kita untuk penuhi. Karena pada umumnya masyarakat menganggap sholat itu ketika kita tinggalkan dan ketika meninggal kita tidak wajib untuk mengondoknya. Padahal bisa dikondok oleh masyarakat yang masih hidup atau kaum muslimin atau keluarganya. Kemudian yang kedua, banyak sekali masyarakat sekarang kita melakukan transaksi gadai. Nah, ini yang sangat menarik. Bahkan sudah dicontohkan oleh Rasulullah menggadaikan baju atau senjata, ya, baju perangnya untuk digadaikan sehingga pada waktu Rasulullah sudah meninggal dilengkapi oleh Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga yang perlu kami sampaikan, ketika kita berani memberikan utang, berarti kita harus tidak hanya berbangga diri karena kita juga memikirkan orang yang diberi hutang. Ini bagaimana bisa untuk memberikan kewajibannya untuk memenuhinya, karena kalau kita memberikan piutang dengan tadi dicontohkan 10.000 kok kembali 15.000 tanpa akad tertentu, maka akan menjadi sebuah hukum yang riba. Bisa dikatakan mubah, subhat ataupun haram. Ini yang paling berbahaya ini.
rekan-rekan kita sekalian, dan hutang ini akan ditagih sampai mati nanti. Ini yang paling berbahaya teman-teman sekalian, maka kita jangan sekali-kali mudah untuk sedikit demi sedikit apapun aktivitas kita untuk selalu berhutang. Baik, pendengar setia, teman-teman dari RTIK maupun kaum muslim muslimat rahimakumullah. Di sini sudah ada masuk Pak Yai satu pertanyaan dari rekan kita, rekan Arif. Begini pertanyaan yang pertama. Ketika seorang melakukan pinjam meminjam, kemudian orang tersebut memberikan jaminan berupa laptop Pak Yai, berupa laptop. Kemudian laptop tersebut dibawa oleh orang yang memberikan pinjaman. Nah, apakah orang tersebut yang memberikan pinjaman tersebut masih menerima ujroh ataupun upah Pak Yai? Karena kebanyakan nyuwun sewu Pak Yai, kebanyakan anak sekarang ketika memberikan gadaian berupa laptop, HP dan sebagainya, barang tersebut digunakan. Nyuwun sewu, bukan dijaga tetapi melainkan difungsikan. Jadi banyak sekali kejadian real sekarang, sistem gadai sepeda motor maupun laptop yang dititipkan tapi kebanyakan difungsikan. Nah, ini apakah masih tetap menerima ujroh sebagai upah menjaganya ataupun bagaimana Pak ya ini? Ini kalau kita tidak klarifikasi sebaik mungkin ini akan diteruskan teman-teman sekalian. Ini sangat bahaya sekali karena sering terjadi pada saat ini. Baik Pak Yai, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan pertama yang perlu kita bedah bersama Pak Yai. Nah, untuk pinjam yang kemudian akhirnya menuju pada hukum gadai. Ketika seseorang pinjam, ada jaminan. Sebenarnya kalau di syariat Islam, itu tidak disebutkan barang yang digadai itu dipakai atau tidak. Tetapi ketika barang yang digadai itu sudah ada di tempat yang memberi pinjaman, maka yang tidak boleh adalah melampaui batas. Ta'adi itu bahasa fikihnya. Melampaui batas itu gimana? Ya umpamanya, walaupun laptop itu disimpan, tapi kalau tempat menyimpannya ini sampai laptopnya kehujanan, ya, ini kan dia melampaui batas. Walaupun tidak dipakai, akhirnya rusak. Maka ketika rusak, orang yang menghutangi, orang yang menerima gadai itu harus mengganti masalahnya. Jadi kok bukan upah apa ya? Karena istilahnya ini kan titip lah, amanat. Jadi menggantinya kalau sampai melampaui batas. Kendaraan namanya, digadaikan. Tradisi al-adah muhakamah. Orang yang menggadaikan kendaraan itu mesti sudah ridho kalau kendaraannya dinaiki. Untuk apa? Kendaraan kok mau jadikan kandang sapi, ya kan? Kendaraan Toyota kok dulu kandang pedus, ya tidak mungkin kan? Nah, tapi ketika sudah digantikan, hanya dinaiki ya jelas nggak apa-apa kan? Justru malah baik. Tapi kalau dipakai muatan, namanya mobil sedan untuk muatan kambing, sapi, kepancal, kalsone pecah, dan ini meledos, peleknya rusak, ya kan? Nah ini namanya ta'adi. Nah itu yang harus bertanggung jawab. Jadi walaupun menerima gadai itu juga wajib menjaga. Karena seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali, dalam kitab Mustasfa, Usul Fikih, itu diantaranya adalah khimdul mal. Harta itu milik siapapun harus kita jaga. Ya. Orang Islam baiknya menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Intudin, intul irdi, intul akli.
hibdul nasli, dan yang terakhir hibdul mali. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Ya. Kalau mungkin laptop, ya jelas dipakai kan. Nah, kalau laptopnya rusak, ya yang memakai wajib menservis kan, punya kewajiban servis. Budal kena tinggu, mulai ya kena tinggu. Gitu. Mengembalikan. Ya, itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Yayarsono atas jawabannya. Ini sangat menarik bagi teman-teman sekalian karena utang piutang ini sudah menjadi tradisi kita ini ya. Karena tidak lepas ketika kita berkehidupan ini pasti membutuhkan bantuan orang lain dan semuanya harus membutuhkan pinjaman ataupun utangan. Baik, ini selanjutnya dari rekan kita Talia Amira ini Pak Yai. Ngapunten, bagaimana dengan seseorang yang akan membayar hutang sholat seseorang yang sudah meninggal, namun tidak mengetahui berapa jumlah sholat yang sudah ditinggalkan selama meninggal tersebut. Nah, ini singkatnya gini Pak Yai, ini ada pertanyaan, umpama ada seseorang yang meninggal, dan di situ beliaunya masih memiliki utang sholat, dan ternyata keluarga di sekitarnya ataupun keluarga terdekatnya tidak mengetahui hitungan berapa jumlah sholat yang ditinggalkan. Mungkin kalau kita terhitung dari orang yang sakit biasanya Pak Yai ini bisa kita hitung, tetapi kalau mungkin orang yang mati secara normal Pak Yai mungkin punya tinggalan sholat 2 hari atau 3 hari 4 hari yang tidak berulang-ulang, tetapi ini bagaimana cara kita menjamak secara mudah biar kita tahu bagaimana mengondoknya secara mudah dan secara enak untuk dilakukan oleh keluarga tertentu. Terima kasih Pak Yai, monggo untuk pertanyaan selanjutnya. Yang berpendapat bahwa hutang sholat bisa disauri itu Imam Subuki. Tapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa sholat tidak wajib diqadhi. Kunanuk mau biqadhi, somi walanuk mau biqadhi sholati. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah yang paling berhak menerima pengembalian tanggung jawab. Nek ditang, contohnya ini. Zuhur, kalau hari ini jam 12 sudah masuk waktu zuhur. Nah, cawe doi biasanya jam 12 jandoman. Sampai jam 1, setengah loro. Nah, dari setengah loro urung zuhur datang bulan. Dan ini kan dia maksudnya kalau sudah umpama wudhu, zuhur kan sudah. Nah, itu jenis utang sholat. Maka ulama Syafi'i wajib ngijoli. Nah, saiki nek utange wong tua, ini menurut sebagian ada yang ya nggak apa-apa lah disauri. Nah, ada yang bilang ya pokoknya sedekah. Ya, sedekah. Nah, masalah sedekahnya seberapa? Nah, ini para ulama beda pendapat. Kalau sebagian ulama ada yang bilang 1 mud, tapi ini tidak menjadi dasar yang harus wajib kita jadikan patokan lah. Ini hanya pendapat ya, pendapat seorang ulama yang biasanya pendapatnya aneh-aneh, Imam Subuki. Dan saya juga tidak pernah menyuruh orang lain diutang sholat viral, angel gitu. Tapi kan mama ada orang stroke ya, stroke 3 hari. Nah, orang stroke hilang akalnya enggak. Masalahnya ini masih debatable. Dia kan enggak sadar. Orang yang berkewajiban sholat kan orang enggak. Mosok di kalden. Ya kan?
wong beser diwudoni nang cepat sholat. Sebenarnya kalau masalah sholat itu hanya karena kesengajaan yang mestinya seseorang masih bisa menjalankan. Ya kalau bisa jangan sampai punya hutang sholat. Ya, kalaupun ada, ini pendapat yang sangat tidak kuat lah. Artinya kebanyakan orang pilih yang enggak kodok. Kalau memang karena tidak sadar, ya. Kalau memang darurat. Bahkan menurut madhab Syafi'i, sholat itu kan harus ada syarat rukunnya. Ya. Wong sholat itu ya kudu mlebu waktu, mengetahui waktu. Non pesawat ini loh, apa duri apa, maksud apa jenggilengi srengenge. Lihat jam, sholat itu lihat jam juga nggak boleh, harus lihat matahari, cahaya matahari. Akhirnya gimana? Orang yang punya kewajiban sholat, pada waktu masuk sholat, ngiro-ngiro, hanya hormatan lil waktu. Ini juga, kalau orang NU ini masih berpendapat, ya kaya orang ngadani sholat ya. Ya sholat tapi menghormati waktu. Tapi besok kalau sudah di rumah, mengganti melaksanakan sholat yang ditinggalkan itu. Sekarang kalau orang itu meninggal, sesuatu yang ditanggungi orang yang hidup itu kan sesuatu yang bisa diukur berapa kali, apa, kalau angka ya berapa, kalau jenis yang dilakukan apa. Dan ini harus jelas. Yang nyauri kudu ngerti betul apa yang menjadi tanggung jawab orang yang sudah meninggal. Ya, hanya kira-kira saja. Yang penting krono nekani apa sing dadi kewajiban. Ini yang paling utama. Ya, itu. Mungkin yang lain? Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yai atas jawabannya. Semoga teman-teman bisa memberikan asumsi yang sesuai dengan laporan dari Pak Yai. Yang pasti kita tetap bisa menyimpulkan sesuai dengan apa yang kita miliki. Selanjutnya Pak Yai, mungkin teman-teman yang mau bertanya secara langsung bisa unmute mode suaranya biar nanti bisa terdengar langsung pertanyaan melalui audionya masing-masing. Baik, ini ada pertanyaan yang sangat menarik Pak Yai. Ini pertanyaan santri milenial ini. Dari Rifatun Naim. Nah, ini pertanyaan sangat menarik dan sangat sensasional ini. Bagaimana hukum hutang piutang jika yang berhutang lebih galak daripada yang memberi hutang saat ditagih? Ini Pak Yai, ini kejadian yang sering. Diutangi, ditagih malah nyeneni Pak Yai. Tapi pas waktu utang bahasanya kalem lembut kayak sego pecel. Tetapi ketika mau ditagih atau diingatkan untuk melunasi utangnya, beliau malah marah-marah ataupun galaknya minta ampun ini Pak Yai. Nah, kemudian yang kedua Pak Yai, ini pertanyaan dari lepas tentang puasa ini Pak Yai. Bagaimana hukumnya untuk orang yang hamil 1 bulan? Apakah masuk kategori diberikan keringanan untuk tidak berpuasa Pak Yai? Nah, ini yang kedua, hamil 1 bulan, apakah masih diberikan keringanan untuk tidak berpuasa Pak Yai? Dari Mas Muhtarom. Terima kasih. 2 pertanyaan sudah masuk dari Kak Naim dan juga Kak Muhtarom. Monggo Pak Yai. Dalam bahasa Yuneno, luwih kendel atau suka menakut-takuti. Iku nek cara agama jenenge ngendi-ngendi, layil wajib. Layen iki semoyo enek nyong. Nah, ada pernyataan para ulama bahwa al-ajalatu minasyaiton. Berkesah itu dari setan. Kecuali 5. Dan ini saya mengatakan ini hadis. Apa 5 yang tidak terlarang untuk tergesa-gesa, bahkan dianjurkan untuk tergesa-gesa
antaranya adalah nyaur utang, ya, mengubur mayit. Nyaur utang wis sing apik tergesa-gesa. Joko didindi. Karena kalau didindi, kalau barang itu milik seseorang, namanya yang diutang ini sapi, kalau dihitung dengan angka penghasilan sampai setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, sapi itu sudah bisa anak beranak secara hitungan ekonomi. Tapi karena nggak dikembalikan, maka penghasilan orang yang meminjami menjadi terhambat. Jadi sebenarnya orang yang ngending-ngendingnya utang itu, kalau dia mampu loh ya, dolim ini, ya kecuali kalau memang nggak punya, ya nggak usah lihat sinetron lah, itu kan sinetron bayar tagihan apa persewaan, ada bodyguard nakut-nakuti, ya. Tapi sebaiknya ketika sudah mampu membayar hutang itu, sebaiknya segera dibayar, karena itu tanggung jawab. Kalau sampai ngendi-ngendi, nah orang ngendi-ngendi itu kalau memang mampu, ya bisa dipaksa. Hanya saja secara hukum nasional di Indonesia, ketika kita punya barang, uang maunya dipinjam orang, lantas kita mengambil barang seharga uang yang dipinjam. Ketika kita memaksa mengambil barang, apalagi kalau hutangnya tidak pakai transaksi yang formal, kita bisa terjebak hukum pemaksaan, bisa terjebak hukum hukum rampok. Ya, uang 2 juta dipinjam orang, terus ngambil kursi, ngambil almari, ngambil TV, terus dipoto, kamu dilaporkan ke polisi telah merampok, ya. Kamu nggak punya bukti bahwa orang itu punya hutang kamu, apalagi itu, maka akan terjebak hukum. Dari itu saran saya sebagai umat Islam yang punya landasan NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka juga harus mengingat bahwa kita di sebuah negara, bukan hanya terus aku dan yang lain. Puasa Pak Yai, hamil 1 bulan. Hamil 1 bulan, apakah dapat keringanan untuk tidak berpuasa? Kalau memang mengkhawatirkan, tapi masa, ya kalau saran saya, kalaupun tidak berpuasa, jangan sampai total. Nyaur utang apa? Ya jari-jari. Kalau sampai nggak puasa, kan ya besok kan tetap harus berpuasa. Ya, kita harus yakin bahwa dengan puasa bayi menjadi sehat. Ojo lemah, nek kuatir darah tinggi malah, nek lemah kan darah rendah atau darahnya sedang menjadi sehat. Ya boleh, tapi tanggung jawabnya berat-berat. Pokoknya pengalaman. Jawaban saya pengalaman. Wong sing sok-sok seneng tinggal kewajiban ki abadnya udah. Ya. Dan dengan mendiutang sedino calanang lho. Rong dinone abad penyor, oleh saulan. Ya. Setuju. Pokoknya nek iso ya lakon lah. Paling kok lemes sampai lemesnya hanya 5 jam, 6 jam itu. Enggak sampai terus berbahaya sampai mati bayinya, enggak. Kasihan. Nanti ketika dia hamil nanti punya anak juga butuh susu, butuh konsumsi air susu. Nah, kalau ibunya puasa juga masih lemah. Makanya dibagi-bagilah. Kalaupun besok puasa, nyaur ya, diutang kira
seminggu atau 15 dino aja sampai saulan muput abet. Pokoknya aja kakek utang lah. Ya, judulnya aja kakek utang, abetan rasa nyaur. Lebih baik sengsara. Nah, pada terasa sih. Baik, terima kasih Abah Yai Arsono atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Andi Tani. Ini pertanyaannya ada contoh suatu perumpamaan Pak Yai. Ketika teman kita lagi membutuhkan dana atau uang, di situ dia memberikan memiliki sepeda motor ataupun HP, kemudian dijualnya dan saya membelinya Pak Yai. Dan ternyata saat ketika itu barang tersebut ternyata barang masih posisi utang piutang atau barang kreditan Pak Yai, berupa HP ataupun sepeda motor. Dan kemudian saya pas waktu saya gunakan di tengah jalan ternyata HP atau sepeda tersebut diambil debt collector. Dan di situ japlus Pak Yai karek kelengah-kelengu. Barangnya diambil tanpa sepengetahuan yang memberikan pinjaman sepeda motor ataupun HP tersebut. Nah, ini bagaimana hukum kelanjutannya Pak Yai? Apakah kita tetap meminta ganti rugi dari yang memiliki barang ataupun bagaimana Pak Yai? Terima kasih Pak Yai, monggo. Sepeda motor ya, kita buat contoh sepeda motor. Ketika kita beli, tapi kredit, itu sebenarnya bukan beli itu. Utang. Tapi menyewa. Menyewa. Menyewa ya. Ya. Jadi setiap bulan menyewa juta sampai 36 bulan menjadi 36 juta. Nyewa. Nah, belinya itu besok kalau sudah terakhir. Walaupun hanya 1 juta, karena sudah nyewa 35 bulan, bulan yang ke-36, ya 1 juta langsung diberi BPKB. Karena walaupun 1 juta ini yang punya barang ya sudah ridho. Nah, sekarang masalahnya gini, yang saya tahu, ternyata toko yang jual sepeda motor itu jualnya harus cash. Yang membeli ini pemodal yang ingin mengembangkan uang. Pemanen di duit 15 juta anggo tuku sepeda motor cash, tapi besok bisa menjadi 30 juta, walaupun uang itu tidak diterima langsung, karena uang itu hutang dari bank. Jadi uang 15 juta hutang dari bank, nanti ada bunganya menjadi 20, tapi ketika dia sewakan dengan sistem kredit, uang bisa menjadi 30 juta. Ini yang saya tahu. Sehingga mereka memahami bahwa sepeda motor yang dibeli oleh seseorang itu sebenarnya tidak dijual, disewakan. Jadi disewakan. Kalau nanti sudah terakhir, padahal harganya hanya 16 juta, yang sudah bisa mengembangkan uang, maka diberikan. Nah, sekarang masalahnya, barang yang disewa, kredit kan masih persewaan, kok dijual? Ini salahnya yang membeli, ya, karena barang yang dijual syaratnya harus milik. Kamu pinjam sepeda motornya teman, kamu jual, ya nggak boleh. Itu ya itu masih pemiliknya yang punya modal. Kamu baru status penyewa, bukan pembeli. Sehingga ya, secara hukum nasional ya, ketika Anda beli sepeda motor ya masih kreditan, itu salah Anda. Mestinya itu sepeda motor ya, BPKB-nya mana? Orang entek loh, kok bisa ya nggak jadi beli kan gitu. Nah, sampai umpamanya ada kasus itu salah sampai yang di membeli barang yang menjual bukan pemilik, karena syarat penjual harus pemilik. Ini syarat jual beli dalam hukum. Kalau tidak tahu Pak Yai, umpama kalau tidak tahu, pripun ya Yai? Kita percaya saja, umpama mboten ngertos. Ya itu ribet. HP Pak Yai, kados HP kan saniki. Kados HP kan mboten enten
Surat menyurat atau Pak Yai? Atau HP? Kredit HP kan boten enten suratnya. Jadi kan cukup. Tapi kan aneh nomor aneh lah. Siap deh. Ya itu. Jadi salah, sing tuku. Barang nggak belum jadi pemilik penjual, ya penjual belum memiliki atau tidak memiliki, maka yang salah adalah pembeli. Karena suatu yang dijual harus Jelas. milik, bukan pinjam. Barang yang dipinjam nggak boleh jual. Saya kembalikan pada hukum Islam saja. Mungkin yang lain? Baik, terima kasih Pak Yai atas jawabannya. Jadi perlu ditekankan lagi barang beli dengan kredit itu adalah bentuk pinjaman. Jadi belum sepenuhnya dimiliki, berarti tidak boleh diperjualbelikan. Ini harus diketahui bersama teman-teman sekalian. Selanjutnya Pak Yai, ini ada pertanyaan. Ini juga realita yang terjadi pada sekarang. Bagaimana hukumnya ketika kita hutang di bank atau di koperasi dan di situ ada bunganya Pak Yai, ada bunganya. Nah ini bagaimana hukumnya? Apakah masuk kategori riba atau sebagainya? Padahal di suatu akad pinjaman itu banyak sekali dan itu memiliki hukum-hukum yang berbeda-beda. Ini terima kasih Pak Yai, monggo. Menurut para ulama, ketika kita hutang dan pengembaliannya lebih banyak, itu justru kita menjadi orang yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya hukum ahsan hukum kodoan bidain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasai. Jadi orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik ketika mengembalikan hutang. Hutang beras 10 kilo, terus dibalik 12 kilo. Loh kok malah rolas? Aku senang soalnya mbok tangi, enggak apa-apa. Ya kecuali menjadi tradisi pokoknya nek utang 10 kudu balik rolas. Jadi tradisi nek balik kudu diluwehno, nah ini menjadi riba. Tapi ketika saking senangnya kita dipinjam kemudian yang mengembalikan lebih baik termasuk orang yang terbaik. Bahkan bahasa hadisnya khiyarukum, orang-orang terpilih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasai dari sahabat Abu Hurairah. Malah HP utang balik ada transaksi akad, ketika akad ya, ada transaksi aku utang beras 10 kilo terus yang diutangi ya oleh tapi esok balik 12 kilo ya aku utang 10 esok tak balik 12 ya, ada transaksinya menjadi tambah. Karena riba itu artinya ziyadah, tambah. Wahalamul bai'ah, waharama riba. Riba itu artinya tambah. Tambah yang ada akad transaksi. Nah sekarang bagaimana kalau di bank? Nah, bank konvensional itu ada transaksi tertulis. Tapi kalau bank syariah, karena bagaimanapun ulama Indonesia juga menginginkan ada pinjaman yang dipinjami juga tidak merugi, yang dipinjami juga dapat tambahan. Maka di situ yang penting tidak diucapkan dalam transaksi. Walaupun nanti pengembaliannya bisa lebih banyak, tapi asal waktu pengembalian dicatat berdasarkan hitungan bulan. Di mana ada dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas. Di waktu-waktu termasuk mengembalikan hutang itu
setiap bulan. Balik utang setiap bulan. Dan ini berapa bayarnya tidak ditransaksikan. Sehingga ada khilaf di antara ulama. Oh, menunggu ya kedua ya tetap mana. Sederhana ini mana iki apa to? Bahasa kita ribawi barang sing mana, manake piye? Ora ngendok kok mana, kok wis reno-reno lah. Uang kok mana ya reneng, duit ngendok ya reneng. Tambah, tetapi tambah yang golek berarti ya maka sekarang yang penting transaksi. Kalau tidak diucapkan dalam transaksi, tidak jadi. Dan sekarang uang, ini juga masih hilap. Ya, kamu utang pada saya daging sapi, sekarang berapa harganya? 100.000 umpamanya, 10 kilo. Ketika kamu hutang daging 10 kilo, yang kamu hutangi daging, kadang-kadang tidak memberi daging, tapi memberi uang. Daging 1 kilo piro? 100.000. Ya, tak kayak 1 juta. Bareng sebenarnya wayah nyaur, daging regane 200.000 1 kilo. Ketika besok daging 10 kilo untuk mengembalikan harus mengeluarkan uang 2 juta, orangnya hanya kamu beri uang 1 juta. Kira-kira nah, di dalam sistem keuangan karena ada namanya inflasi, ya. Inflasi itu turunnya harga ya, mata uang. Maka para ulama ada khilaf. Lani bank ana sing ngolehi. Justru nek utah apa eneng malah rugi. Karena uang itu sebenarnya hanya alat tukar. Ya, uang alat tukar, bukan barang. Jadi ketika Anda menerima daging 10 kilo, ya dagingnya itu ketika dibelikan itu barangnya. Lah uang 1 juta untuk dapat beli 10 kilo itu hanya alat tukar. Nah, padahal pentingnya ya dagingnya itu, lainnya sampai regane 2 juta, kurang 1 juta. Nah, malah rugi sing utang. Nah, disinilah. Jadi saya nggak jawab plus gambaran-gambaran orang utang seperti itu. Ya. Ini prakteknya dalam bank seperti itu. Sehingga kalau kamu baca buku solusi atau tanya jawab hasil muktamar NU bahwa hukum bank itu ya ada yang dinyatakan boleh. Dan nek kebentel ya piye neh boleh pinjaman ya ora oleh utang-utang. Al asya ida daqqa itasaat. Al asya ida daqqa itasaat. Nikalnya Imam Jalaluddin Asyuti dalam Asbahun Nadhair Ushul Fiqih. Jadi nek kira-kira wis kok uangnya ya diperlebar lah. Nah, terlalu lebar ya dipersempit lah. Ya, so longgar dilonggarno, sempit sempetan ya mati. Karena yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra. Yes. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini angel ya digampangno lah. Aja angel-angel lah urip iki. Kok upangel men ya digampangno. Tapi aja kok terus dicolno diudari. Ada ikatan tapi ya jangan terlalu sempit, jangan terlalu ketat, tapi juga jangan terlalu longgar. Kelonggaran muncul, itulah gerdus syariah. Jadi yang penting tidak saling merugikan. Mungkin yang lain? Baik, terima kasih. Tadi jawaban dari Yai Harsono. Selanjutnya mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya langsung dengan memakai audionya, dengan unmute ataupun melalui chat yang ada di grup ini. Kita masih ada waktu 10 menit lagi sehingga bisa untuk bertanya. Silakan, masih ada waktu 10 menit lagi. Baik, ini pertanyaan dari Kak Sela ya, dari Kak Sela, Pak Yai. Namunten, hutang yang diperbolehkan itu seperti apa, Pak Yai? Nah, secara umum hutang itu yang diperbolehkan seperti apa? Nah, karena banyak sekali sistem hutang sekarang yang dilakukan oleh teman-teman sehingga banyak yang membingungkan. Di sini Kak Sela menanyakan bagaimana hutang yang diperbolehkan itu seperti apa?
Terima kasih. Yang hutang yang diperbolehkan, hukum boleh. Ya. Dasar boleh itu kan dalam fikih diperbolehkan. Orang itu kan punya hajat. Jadi hukum boleh itu biasanya dari hajat. Hajat itu kebutuhan yang mendesak. Kalau nggak makan, sakit, mati. Nggak punya makanan, ya hutang. Ini hutang makanan. Karena nggak ada yang dimakan. Ya boleh, kebutuhan. Karena orang tidak makan itu juga nggak boleh. Kalau sengaja. Nah kalau terpaksa, kalau nggak makan mati, ya hutang. Yang penting nggak mati. Kan kalau sampai namanya 2 bulan lebih nggak ada yang dimakan kan ya bisa hutang. Karena ini kebutuhan pokok. Dalam teori psikologi kan ada namanya kebutuhan pokok biologi, kebutuhan pokok psikologi. Kebutuhan pokok biologi itu ya kebutuhan makan, kebutuhan minum, menghirup udara segar, ya hidup di suasana yang menyenangkan. Ini kan kebutuhan pokok biologis. Bernafas, ya bernafas segar itu ya kebutuhan pokok biologis. Mana aku kalau nganggo masker pergi malah seseken aku. Ya kebutuhan pokok biologis. Tapi karena ini saya di rumah ya nggak pakai masker lah. Tapi kalau keluar daripada banyak debu nanti bahaya ada corona ya taati pemerintah. Jadi newes utang mau perang maunya, ya perang butuh kendaraan butuh beli, maka ini kebutuhannya boleh hutang. Tetapi yang dicontohkan Rasulullah hutangnya kan hutang untuk makanan. Baju perang itu sudah kebutuhan, tapi digadekan sekedar untuk dapat makanan yang dikonsumsi. Karena makan adalah kebutuhan paling pokok. Makan, minum. Maka hari ini walaupun ada lockdown, justru di jalan raya yang banyak ini truk, angkutan, sembako. Jadi sembako nggak boleh berhenti. Kalau sembako berhenti, jadi mati semua. Ini contoh paling nyata. Ya, kalau sudah masalah makan, untuk kepentingan makan boleh. Dan ada hal yang perlu dimengerti. Ketika seseorang sudah punya hutang, ya tadi ya saya singgung sambil mengulang apa yang tadi sudah saya bahas. Wong sing ngedeng utang itu menurut hukum fikih halal untuk dihilangkan kehormatannya. Jadi orang itu kalau sudah muslimah kan harus dijaga kehormatannya. Tapi ketika orang sudah mampu nggak mau bayar, halal kehormatannya dicabut. Mungkin disiarkan di TV. Seperti orang-orang yang membawa uang ratusan triliun, ya, yang menipu bank, itu kan ya karena hutang. Dan itu sudah disiarkan. Nggak apa-apa. Padahal menyiarkan rahasia orang itu kan mestinya nggak boleh. Tapi karena gede-gede, jadi boleh. Jadi di dalam hukum agama, boleh tidak boleh, itu berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, kebutuhan yang sangat mendesak, jadi boleh seperti hutang untuk makan, hutang untuk minum. Bahkan di dalam agama, ketika ada minuman yang di jalan, kemudian kita pakai wudhu, itu tidak boleh, haram wudhunya. Sah wudhunya, tapi menjadi haram. Karena air itu untuk diminum. Artinya kebutuhan pokok, minum, makan itu sangat diutamakan di dalam syariat agama Islam. Ya. Baik, terima kasih
Mungkin Pak yang Yai, lain, karena ini sudah waktu pukul 16.53 sudah mau menunjukkan pukul 5 sore. Kami mohon Abah Yai untuk bisa memberikan kesimpulan pada kesempatan sore hari ini dan kemudian bisa memberikan himbauan kepada masyarakat seluruh Bojonegoro, terutama yang ada di grup ini sore hari ini untuk himbauan terkait wabah corona yang saat ini masih ada di dunia ini. Baik, terima kasih. Mohon untuk bisa disampaikan Abah Yai Harsono. ya para umat yang mendengarkan suara saya, di dalam hadis, sorry hari ini ngaji saya ngaji hadis ya, berapa puluh hadis yang saya bacakan. Di sana ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yahtama bi amril muslimin au bi umuril muslimin falaisa minhum." Barang siapa tidak pernah punya concern, perhatian pada urusan umat Islam, maka besok meninggalnya enggak termasuk golongan umat Islam. Termasuk yang dibutuhkan orang hari ini adalah orang-orang yang kena dampak, ya, dampak karena COVID-19. Contohnya, ya, seorang sopir yang setiap harinya harus nyopir, setor sapi, pasar sapinya tutup, nyopirnya perih, anak istrinya nggak ada jatah untuk dapat jatah konsumsi makanan sembako. Maka yang sangat perlu bagaimana kita bisa meneliti, masuk ke kampung-kampung, berapa orang yang kena dampak dari virus corona yang asalnya bekerja dan sekarang dirumahkan, anaknya berapa, makanannya berapa. Dan alhamdulillah secara pribadi saya juga sudah ikut, bahkan di rumah saya ini masih ada bungkusan-bungkusan untuk orang-orang yang kena dampak. Tapi bukan berarti saya akan menyanggupi memberi, ya, tapi sudah ikut membantu. Karena dari itu para pendengar Muslim yang berbahagia, ini ada anjuran dari siapa? Dari Rasulullah, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Ketika Anda nanti memberi donasi, masukkan pada donasi, nomornya bisa menghubungi di BRI atas nama Khuzi ini, nomor rekeningnya 0011 01049 244 509, atau bisa menghubungi ketika mau memberi donasi pada Mas Khuzi ini 085 258 626 522. Insya Allah amal saudara akan menjadi amal yang jariah. Harta yang Anda berikan pada orang lain menjadi harta yang manfaat. Jangan hanya sekedar mengumpulkan harta. Untuk apa? Harta yang akan kita miliki secara hakiki adalah harta yang telah kita sedekahkan pada orang lain, bukan yang kita kumpulkan. Ketika kita mengumpulkan, nanti akan dinikmati oleh orang lain juga. Ini hakiki alam. Ya, monggo ikut membantu program pemerintah juga, rasa kebersamaan, kerakyatan yang berkeadilan, apalagi yang panen, ya zakat lah. Nanti zakatnya bisa dibagikan ini, fakir miskin. Sekarang banyak orang miskin baru, walaupun rumahnya baik, tapi miskin baru karena kerjaan hilang. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan amal baik panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Dan barang siapa menjadikan orang lain gembira, insya Allah bisa akan dijadikan gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin sampai ini waktu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan juga rekan sekalian,
ngaji sore pada hari ini tentang hutang. Alhamdulillah kita sudah laksanakan. Semoga bisa menjadikan pengetahuan, menambah pengetahuan kita dan juga sekaligus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah puasa pada hari ini bisa diterima dan mampu menjadikan kesehatan dan juga Allah akan mengangkat wabah COVID-19 ini. Dan dari saya Muhammad Sukron Bajuri, Ketua PCI Bojonegoro, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang tepat dalam memandu ngaji pada sore hari ini. Dan semoga teman-teman sekalian bisa membantu dengan berdonasi di teman-teman relawan RTIK yang nanti akan disalurkan kepada korban COVID-19 ini. Dan sekian dari saya pribadi. Walafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih pada Bayai sama Kang Sukron yang telah memandu acara sore hari ini. Semoga berkah. Dan terima kasih pada seluruh pemirsa dan para jamaah yang sudah gabung. Dan jangan lupa besok ya masih tetap di acara yang sama jam 3:30 di link yang sama juga akan ada pengajian yang sama. Insya Allah besok akan diisi oleh Ibu Hajah Daimatin dari PD Aisyah Bojonegoro. Matur nuwun semuanya dari saya selaku admin sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Kami tunggu setiap hari ngaji bareng relawan TIK Bojonegoro dalam rangka ngabuburit online tahun 1441 Hijriah. Dari Kak Sela, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.